Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Sabtu yang ceria. Wah, cerah soalnya di luar saya lihat. Jadi, sesuai dengan janji saya, setiap hari Sabtu saya akan coba berikan materi-materi terbaru terkait dengan eh, HR ataupun informasi terkait dengan dunia kerja. Nah, untuk kali ini saya lagi coba untuk mengenalkan kepada teman-teman terkait dengan profil DISC. Mungkin teman-teman pernah melakukan tesnya, pernah juga belajar terkait dengan DISC, atau pernah juga mendapatkan informasi profil apa sih yang teman-teman pernah dapatkan, gitu ya. Kemudian intinya adalah di dalam profil DISC ini teman-teman akan menemukan apa itu dominan, influence, steadiness, dan compliance. Mungkin nanti dalam bahasa Inggris akan berbeda lagi. Seperti misalkan D nya ada dominan, I ada intim, S ada stabil, dan kemudian C itu cermat atau teliti. Biasa begitu kalau di beberapa literatur yang ada. Baik, sebelumnya yang belum kenal nama saya Aditya. Jadi di channel YouTube ini teman-teman bisa juga melihat video-video saya lainnya. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk belajar bersama saya, kita sama-sama belajar untuk meningkatkan pengetahuan atau pengembangan diri. Ya, oke. Apa sih DSC itu? Sebenarnya teman-teman nggak perlu susah terkait dengan teori ya. Kadang-kadang kalau misalkan teman-teman ke pasar lebih enak ngajak orang yang seperti apa. Misalkan kalau lihat dari gambar tadi ya, DISC, anggaplah D itu orangnya seperti dominan seperti ini, I-nya juga influence seperti ini, ceria begitu, S itu kalem, steady, dan C itu adalah teliti. Kira-kira kalau teman-teman mau diajak ke Tanah Abang, orang yang mana yang mau diajak? D, I, S, atau C? Oke. Beberapa mungkin yang menjawab ajak orang I atau ajak orang D, ajak orang S. Kalau menurut saya, baiknya teman-teman bisa ngajak orang yang dengan profil C atau compliance. Karena orang compliance itu bisa nawar, teman-teman. Ya kan? Teman-teman ke Tanah Abang nih ya, konteksnya kan kita mau ke Tanah Abang. Kemudian teman-teman bisa mengajak yang bersangkutan, teman-teman itu untuk bisa menawarkan barang-barang yang teman-teman pilih. Misalkan dari toko A, toko B, toko C. Ya mungkin beda 1.000 pun berarti bagi dia. Kalau teman-teman ajak orang D, kalau seandainya sampai nggak belanja, teman-teman yang disalahin. Udah capek-capek ke sini nggak jadi belanja gitu. Kalau orang I, hayu aja teman-teman mau ajak makan, mau ajak belanja, nggak jadi belanja pun dia nggak masalah. Yang penting dia senang-senang, teman-teman. Malah justru akibatnya teman-teman bisa belanja lebih banyak kalau berjalan sama orang I. Nah, kalau orang S, kalem weh. Teman-teman diajak ke sini mau, ke sana ke mau, nggak jadi belanja pun nggak apa-apa ya, karena memang tipenya orang I, orang S itu kan memang kalem gitu ya. Nah, kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari pun nggak usah jauh-jauh belajar teori udah tahu nih orang itu profilnya apa. Orang orang tua kita apa, kakak kita siapa profilnya, adik kita, guru kita, atau pasangan kita, dan itu kan juga teman-teman bisa melihatnya. Ya, secara teori ini adalah ilmu perilaku yang praktis dan aplikatif, teman-teman. Dan memang secara secara teorinya, DS ini dibentuk untuk mengetahui bagaimana kita bertindak dan juga bagaimana kita berkomunikasi. Karena antara orang D, I, S, dan C itu pasti berbeda cara dia berkomunikasi. Kemudian juga yang kita percaya adalah setiap individu itu unik, teman-teman. Jadi tidak semua orang tuh sama. Misalkan sama-sama D profil yang dimiliki oleh teman-teman, belum tentu D yang ini dengan D yang ini akan sama. Pasti akan berbeda, gitu ya. Dan ada beberapa eh, ragamnya, misalkan D dipadankan dengan I, S dengan C, misalkan itu bisa aja seperti itu. Jadi tidak murni satu profil. Nah, kemudian secara teorinya di sejarah DSC itu diciptakan oleh William Moulton Marston gitu ya di tahun 1928. Pada saat itu beliau sampai menerbitkan buku yang berjudul The Emotion of Normal People. Di situ dia menceritakan terkait dengan perilaku-perilaku tergantung dari profil yang ada di masing-masing orang. Nah, kemudian di tahun 1940-an itu menjelang Perang Dunia Kedua diterapkanlah di militer Amerika. Di situ si William Moulton ini bisa menentukan bahwa orang ini cocok menjadi misalkan juru tembak atau orang ini cocok sebagai prajurit di medan perang di depan atau ini di belakang atau ini orang strategi. Nah, itu dengan menggunakan DSC ini. Kemudian kalau teman-teman belum tahu, sebenarnya si bapak ini, si Moulton Marston ini, ternyata adalah penulis serta produser dari film Wonder Woman.
Jadi cikal bakal Wonder Woman seperti yang kita lihat sekarang ini sebenarnya beliau nih yang sempat menciptakannya. Dan tidak kalah hebatnya lagi, beliau juga lah yang menciptakan alat detektor kebohongan yang kalau teman-teman lihat di film-film ditempel-tempel gitu ya. Kalau kita berbohong lalu si grafiknya akan melonjak begitu. Nah, ini juga dari beliau cikal bakalnya sehingga kita terapkanlah di sekarang. Beliau memang berasal dari dunia psikologi, bidang pendidikannya. Tapi dalam kesininya penggunaan DISC ini justru banyak digunakan oleh orang non psikologi. Jadi sebenarnya orang non psikologi pun banyak yang sudah menggunakan tes ini karena ini aja mempredik si behaviornya itu atau perilaku untuk kedepannya seperti apa. Dan bahkan di beberapa perusahaan pun sekarang ada beberapa tes yang hanya menggunakan DSC ini, teman-teman. Jadi misalkan saya mencari orang sales nih, kira-kira apa ya kalau orang sales? Berarti apa? Komunikasinya harus bagus, kemudian juga misalkan ketemu dengan orangnya juga bagus. Mungkin orang I ini cocok karena orang I itu kan senang ketemu dengan orang. Begitu. Dan nanti teman-teman juga bisa membayangkan dirinya sendiri seperti apa atau saya seperti apa. Teman-teman bisa membayangkan orang D, I, S atau C. Jadi tidak perlu ada tes-tes segala macam. Nah, tapi sebenarnya saya di video kali ini ingin memberikan tes DISC secara gratis buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan aja subscribe channel YouTube saya. Nanti silakan komen di bawah dan nanti akan saya kirimkan alat tesnya ke teman-teman. Teman-teman ikuti petunjuknya dan kembalikan ke saya. Nah, kemudian saya kirimkan hasil interpretasi tesnya secara singkat. Jadi teman-teman akan tahu profil apa sih teman-teman. Itu nanti di belakang ya. Baik, kalau lihat teman-teman di sini beberapa tokoh atau beberapa pemikir di masa lalu itu mengkategorikan profil ini sebenarnya sudah ada dari dulu. Baik itu D, dominance, influence, atau steadiness dan compliance itu kalau menurut peneliti-peneliti zaman dulu ada mengkategorikan panas, semi, dingin, gugur dikategorikan orangnya seperti itu. Atau orang yang berkategori profil api, udara, air, bumi. Kalau teman-teman sempat dulu zaman dulu melihat iklan, oh kamu tuh cocok kerja di darat, udara, air. Nah, itu kan juga sebenarnya dari hasil pemikir orang-orang zaman dulu gitu. Hippocrates pun mengelompokkan menjadi dominance empedu kuning, influence udara, kemudian steadiness itu juga lendir dan empedu hitam itu compliance dan begitu seterusnya sampai saat ini bisa dikategorikan sebagai eh, hewan. Contoh nih yang future consultant ada yang bilang dominan tuh bagikan singa, influence tuh bagikan lumba-lumba, kemudian steadiness tuh koala, compliance burung hantu. Teman-teman bisa lihat kan hewan-hewan itu seperti apa dalam kesehariannya. Nah, itulah yang nantinya dicocokkan dengan profil si orang-orang tersebut. Gitu. Bahkan peneliti Myers di tahun 1998 juga dia mengkategorikan menjadi feeling, perceiving, thinking, dan judging. Ini kalau orang-orang yang mengerti akan ilmu psikologi atau ilmu tingkah laku, paham nih feeling, perceiving, thinking, dan judging seperti apa. Ya, tapi di sini saya tidak menceritakan teori terlalu lengkap dan bertele-tele, nanti teman-teman malah jadi bingung. Ya, lanjut DSC digunakan untuk apa sih teman-teman? Ya banyak sebenarnya teman-teman. Kalau di sini teman-teman bisa ada 13 ya, coaching, counseling, kemudian bisa mengenai diri sendiri, mengenai orang lain. Di tempat saya mungkin buat seleksi karyawan untuk assessment, kemudian juga meningkatkan hubungan. Maksudnya adalah dengan mengenal profil di ISC, kita tahu nih bagaimana cara berhubungan dengan orang itu. Misalkan orang I, oh orang I kayaknya lebih sering diajak ngobrol gitu ya. Kalau orang S, wah jangan-jangan kalau sering diajak ngobrol dia jadi bete nih. Lebih baik dia dibiarkan deh suruh diem atau dikasih kesibukan yang lain, main video game dengan kesendiriannya, dia akan lebih senang. Atau orang C, dikasih soal-soal yang lebih rumit malah dia lebih senang karena dia lebih bisa neliti. Nah, itu orang C. Orang D, jangan macam-macam sama orang D. Kalau kamu menunjukkan kepelimplanan di depannya orang D, mungkin dia akan bete, akan sebel dengan kalian gitu. Nah, itulah cara-cara kita bagaimana meningkatkan hubungan dengan baik. Kita tahu cara berhubungan, kita tahu tahu cara men-treat orang itu seperti apa. Dan dengan DSC ini sebenarnya sangat berguna sekali. Biasanya sih aplikasinya saya sarankan dalam keluarga sendiri dulu dengan pasangan, dengan anak. Kita bisa ngelihat sebenarnya pasangan kita tuh orang D, I atau S atau C sih gitu. Ya. Kemudian penyelesaian konflik, pembentukan tim, pengembangan pribadi, pengarahan karir dan juga alat untuk mengetahui cara dan gaya komunikasi ini tadi. Kemudian juga treatmentnya seperti apa yang kita berikan dan mengembangkan potensi orang lain. Gitu dan kadang-kadang kita juga cari pasangan kan lebih baik saling mengisi ya. Misalkan nih, contoh gampangnya kalau misalkan saya ini orangnya terlalu spontanitas dan ternyata mendapatkan istri yang teliti misalkan, itu kan juga sangat bagus ya. Sehingga kalau misalkan saya mau pergi, besok saya mau pergi ke Bandung nih, yuk besok siap-siap. Itu di injury time baru informasinya pasti
istri saya akan pusing tuh, baru nyiapin barang-barangnya dan lain-lain gitu. Nah itu saling mengisi aja sih. Saya kalau misalkan memang bisa nggak cocok ya bisa aja. Tapi kalau teman-teman melihat itu sebagai saling mengisi, ya itu akan menjadi kelebihan buat hubungan teman-teman dengan orang lain atau dengan pasangan teman-teman. Ya kira-kira itu. Saya di sini akan coba, bantu teman-teman untuk menentukan kira-kira teman-teman nih profilnya apa ya. Ini di panah yang pertama saya berikan aktif dan pasif. Sekarang teman-teman pikirkan, teman-teman ini lebih suka berhubungan dengan, kegiatan yang aktif dengan orang lain, dengan siapapun, atau ingin selalu menggebu-gebu dalam diri teman-teman, atau yang pasif, yang biasa-biasa aja, yang kalem. Tipe pekerjaannya tuh nggak suka yang terlalu tiba-tiba berubah, terima apa aja, terus kemudian tidak ada yang menjadi, apa, tiba-tiba di tengah jalan itu ada naik turunnya gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman yang mana nih? Yang aktif atau pasif? Sudah ditentukan? Oke. Kalau sudah, letakkan, diri teman-teman di kata aktif atau di pasif ya. Ya, jangan beranjak dari situ, saya akan berikan satu lagi grafiknya. Nah, sekarang ini grafik yang orang dan tugas ya, di tengah-tengah ini. Oke. Kira-kira dari orang dan tugas ini teman-teman lebih suka yang mana nih? Berhubungan dengan orang atau berhubungan dengan tugas? Sering senang ketemu dengan orang atau senangnya ketemu dengan pekerjaan di depan laptop atau menulis atau berhubungan dengan penelitian dan lain-lain. Nah, teman-teman pilihkan nih, orang atau tugas gitu. Silakan pindahkan tadi yang teman-teman di aktif dan pasif, pindahin ke kanan atau ke kiri, ya. Paham ya? Saya ulang ya. Kalau teman-teman tadi sudah memilih yang mana, aktif atau pasif, kemudian teman-teman pilih yang lebih senang dengan orang berhubungan kerjanya atau berhubungan dengan tugas. Nah, teman-teman pilih, geser ke situ tangannya. Oke, sudah. Jangan lepas dulu tangannya ya, di kuadran mana, tetap di situ. Saya akan tunjukkan apa arti dari posisi tangan teman-teman. Oke, ini dia. Sudah ya, yang kiri atas ada dominance, yang kanan atas influence, yang kanan bawah steadiness, dan C compliance yang kiri bawah. Nah, itulah minimal profil yang teman-teman anggap diri teman-teman sekarang. Teman-teman berada di kuadran misalkan dominance, berarti orang teman-temannya yang to the point, nggak suka bertele-tele gitu ya, pengennya semua serba cepat gitu. Atau influence, teman-teman suka berhubungan dengan orang lain, aktif, ceria, kayaknya kalau orang lihat tuh nggak pernah sedih, kelihatannya seneng aja Pak ya kalau tampilan teman-teman gitu, ketemu dengan orang gampang, pede gitu ya. Kalau yang ini, nah steadiness teman-teman akan terlihat sebagai orang kalem, ketemu dengan orang bisa tidak masalah, tapi tetap aja kalem, nggak banyak omong, teman-teman bisa ngikutin orang kemana aja. Tapi kalau misalkan kuadran yang kiri, yang compliance, teman-teman akan berorientasi, orientasinya cukup ke tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang memang hanya membutuhkan konsentrasi di belakang meja misalkan. Nah, inilah orang-orang yang terkategorikan seperti ini teman-teman, DISC. Nah, kalau tadi kan saya menyebutkan, kelebihan-kelebihannya ya atau nilai-nilai positifnya. Sebenarnya negatifnya ada nggak sih? Ada teman-teman. Contoh kalau yang D, dominance. Dominan itu teman-teman bisa saja dikategorikan tidak bisa sabar atau mudah pengen cepet-cepet memaksa orang untuk mengikuti apa kata dia gitu. Itu sedikit negatifnya. Kalau influence gimana? Kalau orang I ini memang kelihatan nggak pernah capek, tapi sebenarnya dia juga butuh bagaikan gelas ya. Kalau dia suka ngisi orang, dia pun juga kosong gelasnya. Jadi dia juga butuh diisi juga dari orang lain. Jadi kalau dia tidak mendapatkan orang yang bisa bertimbal balik dengan dia, oh dia nggak akan happy tuh. Bagaikan HP, kalau nggak di-charge, ya udah kosong gitu si HP-nya gitu ya. Nah, steadiness apa kelebihannya? Ya mungkin orang akan menganggap dia cuek, kemudian nggak peduli dengan orang lain, mau sendiri, mau kemana itu terserah dia gitu ya. Jadi kayak nggak punya pendirian gitu. Padahal sebenarnya dia sudah strict dengan apa yang dia mau gitu. Nah kalau compliance, oh mungkin orang-orang akan melihatnya kalau negatifnya itu terlalu kritik, dikit-dikit nggak setuju dengan apa yang diungkap orang lain, harus diteliti dulu, nggak percaya begitu aja, lambat ngambil keputusan karena dia harus meneliti dulu. Nah, jadi kelebihannya ada juga nih, karena dia harus meneliti dulu, kemudian yang keputusan yang akan diambil kan akan menjadi baik nih, karena ditimbang benar atau salahnya atau baik atau buruknya. Nah, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Kalau saya bandingkan dengan tokoh di luar negeri, ini teman-teman ya, Donald Trump sebelah kiri yang lebih fokus ke D-nya, kemudian Will Smith sebelah kanan gitu ya, dia lebih banyak ngomong kan kalau kita teman-teman lihat di TV-TV gitu ya, di film maupun di mana, jarang melihat dia main film itu yang
yang nggak ngomong gitu, pasti ngomong. Entah itu yang ekspresif atau dia sedih, seneng, ketawa atau bicara, pasti muncul dari orang ini gitu ya. C juga teman-teman bisa ngelihat gitu ya. Ini siapa? Microsoft ya. Ya, kemudian juga yang S. Oke, teman-teman sudah bisa membayangkan kan di situ ya. Selanjutnya, tes ini sebenarnya tidak segampang seperti apa yang saya sampaikan. Tes ini nanti akan muncul, begitu teman-teman isi, sebenarnya akan muncul 3 grafik. Ada grafik satu, grafik 2, grafik 3. Ada grafik satu itu adalah topeng yang kita tunjukkan ke orang lain. Jadi kita tidak bisa berpatokan dengan ini. Biasanya kalau grafik satu itu biasanya posisi di mana dia bekerja. Dia akan menunjukkan bahwa dia akan menampilkan perilaku ini. Kemudian yang kedua adalah yang core atau perilaku di bawah tekanan. Ini akan memunculkan bagaimana teman-teman kalau misalkan dalam posisi ditekan atau stres gitu ya. Nah, kemudian akan meningkat tuh, ada yang meningkat gitu. Kemudian kalau yang tiga atau grafik yang mirror atau yang perilaku sebenarnya, inilah baru bukti teman-teman. Jadi teman-teman itu aslinya di grafik ketiga ini yang bisa bohong karena teman-teman di sini adalah mirroring apa yang teman-teman lakukan di tes ini. Jadi kalau bagaikan gunung es modelnya, teman-teman bisa lihat ya ada personality, ada karakter dan temperamen. Ternyata karakter dan temperamen itu sangat besar sekali 95%. Sedangkan personality yang kita lihat di tampilan di depan orang itu hanya 5% teman-teman. Jadi dengan adanya profil ini sebenarnya kita ingin menembak nih, mana sih profil teman-teman yang aslinya, seasli ini yang mana? Ya kita usahakan masuk ke karakter dan temperamen, gitu ya. Jadi ini secara teori aja. Kita ingin tembak sini. Semua tes psikologi biasanya mengacu kepada karakter dan temperamen yang di bawah ini. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk yang tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku, pertama adalah tentu keturunan teman-teman. Biasanya kita akan melihat bapak ibu teman-teman seperti apa, nanti bisa nurun untuk anak-anaknya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah role model. Teman-teman akan melihat akan seperti apa role model yang teman-teman dapatkan dari dunia sehari-hari. Dan biasanya itu akan membantu teman-teman untuk meniru ya. Biasanya kalau anak kecil kan meniru tuh gaya bicara, gaya perilaku, dan sampai tingkah lakunya seperti apa ditiru dari orang tua atau orang lain atau dari idolanya. Ya, itu akan menjadi kebawa biasa sampai dewasa nanti. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Nah, biasanya ini mulai dari usia SD sampai dengan sekarang kalau teman-teman kerja itu biasanya akan mempengaruhi dari profil ini. Sebenarnya bisa berubah nggak sih perilaku? Sebenarnya sih tidak teman-teman, tapi hanya mungkin berubah secara sedikit. Misalkan dulu I-nya sangat tinggi, jadi gampang ngomong gitu ya. Tapi begitu dewasa, karena dia udah banyak belajar tentang sopan santun dan lain-lain, dia akan berkurang. Jadi tetap bisa ngomong, tapi berkurang aja secara intensitasnya, gitu ya. Kemudian tipe DISC dan kebutuhannya. Ya, kita lihat dulu per satu-satu ya. Ini contohnya di orang Indonesia nih. Kita lihat dominan. Orang dominan nih Pak Karno terlihatnya ya, ciri-cirinya to the point, mudah mengambil keputusan, ada bicara memerintah, senang dihormati atau dikagumi, dan tidak suka diberi alasan. Gitu. Oke. Dan kemudian cara melayaninya pun kita lihat cepat, pengennya cepat, tepat, tanpa kesalahan, bertanggung jawab, mengakui kesalahan, dan tidak melempar kepada pihak lain nih teman-teman. Ya itu Pak Soekarno ya kelihatan dulu ya kan dia sangat tegas kalau pidato kan juga sangat menggebu-gebu. Nah inilah orang-orang dominan seperti itu. Baik kita lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah influence teman-teman. Nah kalau di bahasa kita itu biasanya bilangnya intim. Ya, karena orang-orang seperti ini biasanya ramah, ceria, suka bercanda, suka cerita, suka ngobrol. Kemudian ada aja bahan yang bisa diomongin. Ya, contohnya kan ini Benyamin Sueb gitu ya. Beliau ini kan dulu memang terkenal pelawak yang serba bisa gitu ya. Nyanyi bisa, akting bisa, jadi pelawak bisa. Wah, semuanya kayak serba bisa lah gitu. Dan terakhir kita lihat waktu di cerita Sidul ya, Sidul anak sekolahan. Sangat menarik sekali pada saat itu. Kemudian cara melayani seperti apa sih? Ya, kita harus sapa dengan menyebut nama. Biasanya orang-orang itu sangat suka kalau dikenal atau dikenang lah. Kita tahu namanya siapa, kebiasaannya apa, dan kita ikuti gitu. Nah, dia sangat senang sekali tuh kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dan berhubungan dengan orang influence, ya kita harus jangan terlalu kaku. Harus kelihatan SKSD begitu dengan yang bersangkutan, ya. Dan kalau dia sudah ngelantur berceritanya, kita bisa menanggapi dengan kata-kata yang singkat supaya dia bisa merubah apa arah dari pembicaraan sehingga tidak terlalu kemana-mana karena orang ini kalau udah diajak ngobrol wow bisa sampai tengah malam nggak selesai dia ngobrolnya gitu ya dan kalau dia tidak boleh tersinggung sebenarnya karena dia orang juga tipenya juga cepat ceplos ya jadi nggak baperan lah kalau istilah zaman sekarang
Kemudian yang S, steadiness, stabil. Ya, ini teman-teman sudah tahu lah, ini salah satu artis kita di ranah layar kaca, layar lebar zaman dulu juga teman-teman sudah tahu ya. Kalau tidak salah Widiawati ya namanya. Nah, di sini kalau lihat ciri-cirinya dia berbicara lambat, cenderung diam, bicara juga seperlunya, kata-kata yang dikeluarkan juga seperlunya, begitu ya. Karena kalau kita lihat cara menghadapi orang S juga kita harus lebih sabar, jangan suka dipaksa gasa-gerusu atau cepat-cepat. Kemudian kita juga harus lebih proaktif dengan orang-orang S ini dan juga harus memahami. Nah, ini juga kita harus lebih lebih apa ya, jangan terlalu sensitif lah ngadepin orang S. Ya, karena orangnya juga berbeda kan, pasif kan saya bilang tadi orang ini. Kemudian setelah menjalankan tugas, bicarakan secara teratur hingga jelas, jangan terburu-buru. Jadi orang ini kalau udah mengerjakan tugas, dia inginnya pengen satu selesai dulu nih, baru bisa diberikan tugas yang berikutnya. Jadi berunut. Jangan langsung dibrek kasih banyak pekerjaan, tentu orang ini akan stres. Karena orang S itu stabil, pengennya satu-satu dulu gitu ya. Selanjutnya orang compliance. Ya, seperti saya bilang tadi orang ini bisa teliti, kemudian cermat. Biasa orang-orang peneliti nih orang-orang ini. Ya kalau di sini contohnya Krise, almarhum Krise. Ya, dia bisa memperhatikan detail, terus mencari informasi dengan akurat. Jadi kalau dia mengambil keputusan, nggak serta-merta langsung ambil A ya A gitu, enggak. Dia akan coba cari dulu nih latar belakangnya gimana. Sehingga mungkin kita akan menganggapnya lambat dalam mengambil keputusan. Tapi sebenarnya dia mencari cara yang memang terbaik untuk mengambil keputusannya. Cara melayani ya lebih kita juga harus ikut teliti, jangan ngasal ngomong dengan asal, dengan yang bersangkutan atau ide-ide yang kita sampaikan pun juga harus berbasis dengan data. Jangan jangan tiba-tiba kita asal bersuara di depan dia, kemudian kita menganggap bahwa itu betul, belum tentu. Dia siapa tahu sudah punya data-datanya atau punya sumbernya atau source-nya sehingga dia bisa memberikan jawaban yang lebih tepat gitu ya. Karena orang ini gampang-gampang nggak suka kalau misalnya kita bicara tanpa data gitu. Oke, tadi saya bilang nih, beberapa bisa ada kombinasi antara dengan O, dengan D, dengan I, dengan S dengan D, dengan I dan Q. Ya ini contoh aja, teman-teman bisa bisa lihat gitu ya. Tadi maaf, I dengan O maksud saya bukan Q ya. Jadi istilah-istilahnya macam-macam nih. Kalau O dengan D itu kita sebut bisa orangnya mudah bersosialisasi. Kalau gabungan I dengan S itu thinker style atau orang pemikir. Ya karena dia suka ngomong tapi dia suka ngendem gitu. Jadi dia bisa mengutarakan apa yang dia bicarakan. Atau orang S dengan orang D. Tadi steadiness dan orang dominance. Ya ini orang senang-senang yang mengarahkan. Dia suka dengan dirinya sendiri nih, dengerin orang lain gitu. Atau dengan I dengan O ya, relator style, jadi penghubung. Dia bisa mengarahkan orang lain, dia bisa mengajak orang lain untuk mengikuti apa kata dia, begitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya saja kalau gabungannya. Nanti kalau misalkan teman-teman merasa ingin tahu apa sih caranya gimana, silakan DM ke saya, komen di bawah ya di channel saya. Jangan lupa follow dulu atau subscribe. Nanti akan saya kirimkan alat tes ini ke teman-teman. Tentu teman-teman info ke saya alamat email teman-teman ya. Nanti saya berikan, kemudian teman-teman isi dan kembalikan ke saya. Nanti saya berikan. Oke, karena begini teman-teman, dalam hal rekrutmen, yang kita rekrut mungkin ya awalnya itu berpengaruh dari IQ. Bagaimana cara teman-teman menjawab pertanyaan dengan baik, bertingkah laku, kemudian membuktikan prestasi-prestasi teman-teman selama ini seperti apa, begitu ya. Tapi pada akhirnya yang menentukan adalah bagaimana behavior intelligence teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman tidak bisa berlaku dengan cukup baik secara kapasitas yang memang diharapkan oleh perusahaan, tentu teman-teman tidak akan bisa dipromosikan ke posisi yang lebih baik gitu. Nah, makanya kenapa behavior ini matter gitu. Jadi sangat penting kita ketahui supaya teman-teman bisa berinteraksi dengan atasan, dengan bawahan atau bahkan dengan teman kerja. Begitu ya. Karena 80% katanya nih sukses itu ditentukan dari bagaimana cara kita memanage si tingkah laku itu sendiri. Gitu, teman-teman. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengenali profil DISC. Jangan lupa kalau memang teman-teman tertarik untuk mengetahui profil teman-teman, eh, follow atau subscribe channel YouTube saya, share kemudian like dan berikan komennya di bawah. Saya mau alat tes ini misalkan profil DISC atas nama siapa dan berikan alamat emailnya ke saya. Nanti akan saya kirimkan ke teman-teman. Oke, nanti beri saya waktu maksimal mungkin 1 atau 2 minggu akan saya balas teman-teman, kemudian akan saya berikan hasilnya dan harapannya bisa membantu teman-teman untuk melihat hasilnya. Nah, contoh hasilnya adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Di sini saya akan berikan profilnya seperti apa, kemudian juga
perilaku seperti apa dan bagaimana cocoknya teman-teman kerja di mana misalkan. Nah, itu juga seperti ini. Minimal seperti ini ya teman-teman. Kan lumayan nih buat pegangan teman-teman. Karena kalau tes di luar mahal. Teman-teman harus ngambil dulu ke konsultan apa atau ke biro psikologi apa gitu ya. Nah, ini cukup free untuk teman-teman. Ya, intinya saya hanya membantu. Benar atau salahnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala karena alat tes juga maksimal kebenarannya adalah 80-90%, sisanya masih ada takdir dari Allah. Gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sukses buat teman-teman dan tunggu video saya selanjutnya. Nanti akan saya berikan di setiap akhir pekan sehingga teman-teman dan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman.